Dan sedikitnya ada 25 pasangan calon kepala daerah yang akan melawan kota kosong di Pilkada serentak 2020 mendatang. Jika kita bandingkan di beberapa pilkada sebelumnya, kita coba lihat dari apa yang kita sajikan di plasma di belakang saya ini, ada calon tunggal versus kota kosong. Di 2020 kita tahu bahwa ada 25 pasangan calon yang akan, calon tunggal maksud saya, yang akan bertanding atau berkompetisi melawan kota kosong. Sementara kalau kita mencoba untuk review kembali di 2018, ini ada sekitar 16 calon tunggal yang melawan kota kosong pada Pilkada 2018. Sementara di Pilkada 2017 kita juga menemukan fakta di lapangan bahwa ada 9 calon tunggal yang akan beradu dengan kota kosong, dan di 2015 kita juga mendapatkan data bahwa kemudian ada 3 calon tunggal yang melakukan perlawanan terhadap kota kosong. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun, setiap pilkada di setiap daerah ini memang trennya agak sedikit naik begitu, karena di 2020 kita menemukan fakta bahwa sebelumnya KPU juga menemukan sebelum pendaftaran ditutup pada 4 September lalu ada 28 calon tunggal. Tapi kemudian di perpanjangan masa pendaftaran untuk calon ini hingga 13 September akhirnya KPU menemukan angka di 25. Artinya 3 daerah dipastikan tidak mengusung calon tunggal yang akan melawan kota kosong. Dan di 2020 ini kita juga melihat bagaimana kemudian sebaran dari calon tunggal yang akan melawan kota kosong. Kita coba lihat dari ujung barat ini ada di Papua ya. Ya, ini ada 3 calon tunggal yang akan berpotensi melawan kota kosong, yakni di Kabupaten Manokwari Selatan, di Pegunungan Arfak, dan juga di Raja Ampat. Kita bergeser ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan kita juga menemukan ada 2 pasang calon tunggal, yakni di Kabupaten Goa dan Sopeng. Dan tepatnya di Sulawesi Barat, ini juga ada di Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat 1 pasangan calon yang akan melaju ke Pilkada 2020. Kalau kita ingat di 2018 yang lalu, ada yang menarik di Pilkada 2018 di Kota Makassar khususnya, di mana saat itu calon tunggal yang diadu dengan kota kosong justru dimenangkan oleh kota kosong, yang di mana perolehan suaranya mencapai saat itu 53 hingga 54 dengan persentase 46 untuk calon tunggal. Artinya kota kosong dinyatakan menang, dan ini menurut sejumlah pengamat mengatakan kondisi ini menunjukkan jika masyarakat kita memang sudah mulai melek politik, sudah rasional, sudah cerdas dalam berdemokrasi, sehingga memang menginginkan calon pemimpin mereka yang memiliki kualitas tanpa ada embel-embel tertentu. Kita bergeser ke provinsi selanjutnya di Kalimantan. Kita lihat di Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara juga akan mengusung calon tunggal dan akan diadu dengan kota kosong, dan masing-masing 1 pasangan calon kepala daerah. Dan selanjutnya kita ke Nusa Tenggara Barat. Kita lihat di sana ada 1 pasangan calon, dan kita bergeser ke Bali. Di Bali kita juga menemukan ada 1 pasangan calon yang akan diadu dengan kota kosong. Sementara itu untuk Jawa Timur ya. Kita ke Jawa Timur terlebih dahulu, ada 2 pasangan calon tunggal, yakni di Kediri dan Ngawi, yang juga menjadi sorotan di Pilkada Kota Kediri ini. Calon tunggal yang diusung adalah putra politisi dari PDI Perjuangan, Pramono Anung. Dan kita bergeser ke Jawa Tengah. Paling tidak di Jawa Tengah ini kita melihat ada 6 calon tunggal ya, ada 6 pasang calon tunggal yang akan berkompetisi untuk melawan kota kosong. Dan sementara itu untuk Sumatera, kita di Sumatera, baik Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan Selatan, ada total terdapat 6 pasang calon tunggal. Dan sementara itu di Bengkulu terakhir ya, ini hanya ada 1 pasangan calon yang akan melaju pada Pilkada serentak 2020. Ya,
Sementara itu kalau kita lihat bagaimana kemudian daerah atau provinsi yang mengusung calon tunggal terbanyak, yaitu ada di Jawa Tengah, ada 6 yang memiliki pasangan calon tunggal terbanyak yang kita ketahui masing-masing ada di Kabupaten Boyolali, di Grobogan, Kebumen, Sragen, Wonosobo, dan Kota Semarang. Ya itu tadi bagaimana kemudian peta penyebaran calon tunggal versus kota kosong yang akan berkompetisi dalam Pilkada 2020.